Sahabat Kartika Podcast, mengenal lebih dekat dengan King of Sparko. Sparko! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better Letkol Infantri Eka Wira. Sparko, Komandan. Sparko. Nah, gimana kabarnya Komandan? Baik, Keluarga kabar baik. sehat, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Nah, saya tuh penasaran Komandan. Waktu hari Senin kemarin kan katanya mau kesini ya. Ya, betul Cuman sekali. nggak jadi. Ya. Kenapa tuh Komandan? Karena- Padahal saya nunggu-nunggu itu Komandan. Ada dinas luar sebentar gitu. 1 mingguan lah. Baik Komandan. Nah, kalau Spartan Komando sendiri itu tuh apa Komandan? Jadi Spartan Komando sebenarnya itu adalah komunitas olahraga yang saya ciptakan ya. Tapi karena saking viralnya pada saat itu, di viral-viralnya tuh di 2017 sampai dengan 19. Di mana saat itu memang orang menginginkan latihan seperti komunitas itu. Akhirnya yang latihannya hanya push up, pull up gitu, dianggapnya itu sebagai olahraga Sparko. Padahal itu kan olahraga push up, pull up memang kan sudah Olahraga biasa. orang biasa di militer, ataupun yang ya. kalistenik ya, udah ada di zaman Yunani ya, pada saat itu udah lama sekali. Tapi karena seperti air minum lah, air minum karena seperti aqua ya, ada banyak air mineral, tapi karena kemasan aqua pada saat itu viral, kita bilang ngambil merek lain pun bilangnya ambilkan aqua, padahal yang disuguhkan juga yang lain. Jadi sudah bisa nge-branding. Akhirnya dibilangnya olahraga Sparko, padahal itu adalah suatu komunitas olahraga. Ya, itu yang saya ciptakan karena memang olahraga itu kan di awalnya itu hanya untuk prajurit kami yang saat itu saya siapkan untuk olahraga pelton tangkas ya di Kopassus, di mana saya sebagai Wadanyon mewakili Danyon ikut bertanding, di mana saya ingin batelon saya itu juara umum, juara 1 Kopassus. Bagaimana caranya? Akhirnya saya mulai searching di Google dan saya melihat latihan-latihan apa sih yang bisa menunjang kegiatan fisik. Salah satunya adalah pembentukan otot. Nah, di sini saya bisa mengakses, saya mendapatkan suatu metode yaitu kalistenik. Kalistenik adalah olahraga yang menggunakan berat badan sendiri untuk dalam hal pembentukan otot. Akhirnya metode-metode itulah saya terapkan pada anggota saya. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan saya penyiapan hal tersebut. Dengan hasil akhirnya kami menjadi juara umum di Kopassus pada saat itu. Luar biasa Komandan. Nah, kan tadi mengingat Komandan bilang Ya. katanya itu olahraga yang Ya. dibebani oleh badan Berat sendiri. badan sendiri ya. Nah, itu apa bedanya sama olahraga yang orang sipil yang lakukan Komandan? Kan sama tuh Komandan Ya, sama. olahraganya. Betul. Membentuk otot kan ada 2 cara. Kita menggunakan internal weight ataupun berat badan dalam diri sendiri, atau dengan menggunakan external weight ataupun menggunakan berat badan beban dari luar seperti gym. Seperti itu kan, itu pembentukan. Sedangkan membedakan dengan yang lainnya sebenarnya sama saja sih. Cuma metode saya di sini sedikit ada mengemas sedikit sisi militernya. Contohnya pada saat sebelum melakukan kegiatan semuanya persiapan, ada tepuk tangannya. Sparko, nah, seperti itu kan ada sedikit yel kayak kita sisihkan di depan. Di sini menumbuhkan kekompakan di internal komunitas kami, sehingga hitungan ataupun pemberian semangat di tengah-tengah latihan itu yang membedakan dengan komunitas lainnya, sehingga itu diminati ternyata. Saya kira metode yang saya terapkan di anggota saya ini disukai oleh masyarakat karena ada semangatnya, ada pemberian motivasi, yel di tengah-tengah itu. Nah, inilah metode ini sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat yang saya lihat selama ini. Tapi bukan menggunakan bahasa-bahasa kasar ya, tetap bahasa-bahasa yang lembut, santun, sopan. Namun membawanya itu harus dengan metode militer sedikit gitu. Baik Komandan. Nah, kalau yang untuk menjuluki Sparko itu siapa tuh? King of Sparko itu siapa Komandan? Jadi sembari saya membentuk komunitas kan saya kumpulkan semua
pelatih di dalam satu WhatsApp ya, grup WhatsApp itu. Di sana mereka saya sebarkan bagaimana teknik-tekniknya. Nah, di sela-sela itulah mereka akhirnya ada yang menyebut saya siap King gitu, siap King. Waduh, akhirnya yang lainnya ngikut King Sparko karena kan King Spartan itu kan King Leonidas itu kan di kerajaan Spartan pada saat itu kan penyebutannya King ya. Akhirnya di sini karena Sparko Spartan Komando akhirnya juga King Sparko. Itu sih awalnya di grup ya. WhatsApp. Sehingga ikutlah semuanya karena pelatihnya menyampaikan kepada anggotanya, ya besok kita akan kedatangan pendiri kita King of Sparko. Nah, akhirnya ikut sih mereka ngikutin King. Akhirnya di medsos pun mereka membalas di komentar ataupun menyapa saya dengan sapaan King Sparko, demikian. Luar biasa Komandan, berarti Letkol Infanteri Eka Wira ini tuh pencetus pencetus Sparko TNI Angkatan Darat, luar biasa. Nah, perihal dengan King of Sparko Komandan, dengan sebutan itu Komandan menjadi motivasi atau menjadi beban di karir Komandan? Sebenarnya ini motivasi bagi saya. Karena kenapa? Karena dengan dijuluki King of Sparko berarti King itu ya udah jelas di atas segalanya ya. Di atas dia seorang pemimpin, berarti kan sebagai toladan, sebagai idola. Dan tentu ini yang membuat saya terus menjaga berat badan, komposisi tubuh saya, kemampuan fisik saya, sehingga memang layak dipanggil King. Jangan sampai nanti King badannya kemana-mana, kemampuannya hanya bisanya ngomong tapi nggak bisa memberikan toladan. Akhirnya ini terus yang memberikan motivasi. Secara beban sih menurut saya tidak ada beban. Justru ini suatu kebanggaan bagi saya. Mungkin di Indonesia King Sparko yang diakui oleh komunitas ya baru saya yang dijuluki Komandan aja, Jin. Kalau Queen of Sparko-nya udah ada belum Komandan? Oh, belum ada Queen of Sparko. Nah, ada rencana nggak mau ngadain Queen of Sparko? Nanti kita rencanakan. Oke, Komandan. Pasti seru sih kalau cewek-ceweknya ikut Sparko juga kan? Betul sekali. Baik, Komandan. Nah, bisa dijelaskan nggak Komandan metode latihan Sparko seperti apa yang Komandan ciptakan ini? Oke. Tadi sudah saya jelaskan singkat ya di depan, namun lebih spesifiknya adalah bahwasanya Sparko ini sebenarnya kalau melihat postingan medsos mungkin aduh olahraganya berat banget ini olahraga gila. Iya, saya ini juga ngelihatnya seperti itu. Iya. Kayak shock banget lihat olahraganya King ini. Iya, sebenarnya itu hanya level ya tertinggi lah di kemampuan kami ya, yaitu di calisthenics ya. Itu kombinasi sih kayak push up terbang ataupun explosive push up, kemudian human plank muscle up dan lain-lain. Itu adalah level lanjutan. Ya, kalau level dasarnya itu seperti gerakan-gerakan kita yang dilatihkan di kesegaran jasmani, salah satunya push up biasa. Push up juga bagi yang nggak bisa, seperti push up yang dilakukan oleh perempuan, lututnya disentuhkan ke lantai, knee push up. Jadi ada regresi atau penurunan alternatif lain untuk memudahkan. Kayak squat untuk memperkuat kaki, squat. Lunges dulu pernah dijadikan sebagai tes ya, sebagai tes ya, lunges gitu ya kan. Itu kemudian pull up, itu sebenarnya dasar-dasar itu sebenarnya metode latihannya. Namun saya sering suguhkan, kalau saya suguhkan itu di media sosial, jarang yang menonton. Nggak ada yang suka lah gitu-gitu, semuanya pun bisa. Tapi ketika ada fase ada kegiatan-kegiatan yang agak sedikit ekstrim ataupun kuat, orang banyak nontonnya. Tapi metode yang saya latihkan ke komunitas berbeda, yaitu squat, push up, lunges, tapi semuanya diawali dengan lari untuk pemanasan dulu. Ya, itu sih metodenya, tapi dengan cara suasana senang, komunikatif, mengajak, kayak gitu sih, diskusi. Jadi mereka pun merasa bagian daripada komunitas tersebut. Demikian.